Sebelum pelaksanaan syuting podcast ini, para narasumber dan host sudah melaksanakan proses antigen. Salam prokes, selamat menyaksikan podcast. Wayahe apa? Lak lali. Podcast ya. Oke. Sip. Podcast itu podcastnya GKJ. Oke. GKJ Pondok Gede Oh. Mekah. Dan yang di dalamnya nanti berisi konten tentang informasi-informasi yang menarik. Oke. Pokoknya banyak mendapatkan pencerahan. Mau tahu lebih banyak, ikutin terus podcastnya oke. GKJ Pondok Gede. GKJ Pondok Gede. Betul. Ya? Oke. Nah, serinya pendeta series. Pendeta series. Kita punya 3 pendeta. Jadi nanti kita semua narasumbernya pendeta. Iya. Dan hari ini udah nggak sabar. Oke. Ini berarti ini pendeta yang paling cantik. Iya, oh Gede. cantik, sak Pondok Gede. Sak Pondok Gede. Iya. Selamat datang Bu Esther. Yes, Di podcast underline. Pondok. Sorry, underline. Lawang memang pendeta wedok murah aku kok. Dadi Iya, ne mulakno makanya, Bu. ngomong ngono. Paling cantik di pendeta Pondok Gede. Iya. Gimana kabar hari ini, Bu? Baik ya, Saya. syukurlah kalau gitu. Nggih. Kita nggak pakai masker, Bu Esther pakai masker sih? Padahal kita tadi udah antigen bareng-bareng. Iya, Ibu. Tapi kan aku inget Jokowi. Nopo? Kan ngomongnya gimana? Walaupun sudah antigen ya, Kalau gini pakai- sambil delongop apa? tetap pakai masker. Jangan lupakan itu. Berarti Jadi ini melanggar ini 2 orang ini. Belum boten, karena kita merasa aman. Begitu. Oke Mas Eko, Oke, tanpa panjang-panjang. Oke. Tema kita hari ini apa? Tema kita hari ini adalah 100.000 bisa apa? Dan Bu Esther ini akan berbicara untuk mewakili kelompok ibu-ibu, wanita. Kalau ibu-ibu itu ada ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu Wanita karir. terus ibu-ibu ya pekerja, ya wanita karir tadi pekerja ya dengan Sampai ya segala ibu-ibu pokoknya segala rumah berbau tangga itu ibu-ibu. yang dasteran-dasteran gitu. Leres, Siap. leres gitu. Ada bisa apa dengan 100.000, betul. Betul. Seandainya kita punya berkat 100.000 gitu ya Mas ya. Kalau kita tanyakan ke beliau-beliau apa pendapatnya gitu Ya. ya. Monggo Bu. Ini pendapat pribadiku atau orang lain yang harus dikatakan? Monggo, nanti kalau ibu kan selaku wanita karir gitu ya. Oh, sudah Karena lah. kita tahu kan, ibu kan juga selain pendeta, ibu itu pendeta PPK khusus untuk berkarir di UGI ya Mas ya. Betul. Nggak salah saya dibocorin sama istrinya Mas Eko itu Bu. Kenapa Kalau jadi uang gitu mana-mana? kita personal dulu ya. Ya, Personal betul. dulu ya. Ya. Nek 100.000, 100.000. Ada orang menganggap 100.000 itu besar. Tapi ada orang menganggap 100.000 itu kecil. Ya. Kan begitu? Iya. Jadi 100.000 itu mungkin fungsionalnya yang perlu dilihat. Ya, Jadi bukan soal 100.000 itu Bukan untuk nilainya apa? 100.000 Yes, tapi. nilai, Nah, values-nya. tinggal siapa Ya. yang memandang juga ya Bu Oke. ya. Ya. Nah. Oke. Nah, kalau ibu tadi, menurut ibu, yang memandang siapa dulu nih? Mohon pencerahannya ini. Kalau saya melihat dulu ya, untuk penggolongan itu bisa aja, kalau saya mewakili perempuan mungkin ya, saya tidak menjudge ya, menghakimi ya. Tapi kalau kita misalnya nggak ada penghasilan sendiri, kita ada 100.000, terus kita mau bantu orang lain, kita merasa, ya 100.000 itu bisa digunakan apa untuk orang lain. Rasanya kita merasa, aduh kesedihan nih, kan begitu. Coba Mas Kris sama Mas Eko, kalau kita nggak mau terjebak pada katanya ketua PIC ya, bilang nggak boleh terjebak pada transaksional kan gitu katanya ya toh. Jadi kita melihat sekarang 100.000 itu melihat apanya dulu. Bisa banyak yang bisa dilihat sebenarnya, fungsinya, kegunaannya begitu. Kalau saya melihat secara kelompok ibu-ibu mungkin yang tidak bekerja, yang diberikan oleh orang suami saja ya. Kan memang harus kita sebagai seorang istri, seorang perempuan, kita harus bertanggung jawab terhadap uang yang diberikan. Ya, Kan artinya gitu toh. 100.000 di mata seorang ibu rumah tangga ya dalam hal Ya, ini. tapi nanti saya jangan sampai
ibu-ibu rumah tangga yang di GKJ Pondok Gede marah sama saya loh ya. Nanti wah aku mau wakili gitu toh. Nggak enak loh. 100.000 itu sebenarnya itu sangat berharga. Tergantung nanti bagaimana hati untuk bisa melakukan 100.000 itu untuk apa. Kalau untuk misalnya kita tidak terjebak pada transaksional seperti yang dikatakan tadi ya, bahwa 100.000 bisa untuk masak sehari, oh cukup, kan gitu. 100.000 untuk arisan RT ya cukup, kan gitu. Tergantung RT-nya di mana, Bu. Iya. Kalau RT-nya Pondok Indah ya bingung. Iki RT. Iya, Ini yang umum aja maksudnya. Pondok Indah nggak masuk wilayah. Iya. Ada Pondok Gede. Untuk beli daster cukup. Cukup. Iya, untuk beli daster ya cukup. Separuh. Iya. Enggak cukup kok. 50.000 untuk. Iya. Waduh. Saya baru tahu itu kayaknya di tenda biru yang di Pondok Gede Plaza. Pasar dadakan itu loh yang sore digelar. Kita iki wong loro ki ngeterne istri-istrine iki Loh, saya karo kenal. memandang. Dapat bocoran, Bu. Ya. Atau pedagang jangan-jangan ya. Itu bisa Biar berguna puas. ya. Tetapi ada juga orang yang memandang 100.000 itu mungkin nggak terlalu besar. Karena dia dari segi kapasitas penghasilan ya dia sudah bisa menghasilkan sendiri ya. Mungkin dengan berbagai hal gitu ya, dengan penghasilan yang masuk dalam dirinya walaupun sebagai seorang perempuan. Tetapi yang kalau saya lihat 100.000 untuk apa? Itu kok saya melihatnya dari sisi begini. Bukan sok menggurui atau apa ya. Kita berbuat 100.000 itu untuk apa kita gunakan yang bermakna? Ini gak khotbah loh yo. Nyodak, Bu. Aja ndelok ayat toh. Saya lagi Ayatnya neng apa? Enggak. Di Tokopedia 100.000 buat ibu-ibu itu buat apa, Bu? Ya. 100.000 itu bermakna kalau kita bisa istilahnya support ya orang itu tepat guna begitu. Kemarin tuh saya mencoba untuk berhubungan dengan di Pondok Gede itu menarik loh. Ada semacam kelompok Sulampita. Ini yang saya mungkin yang baru aja hangat ya, yang saya ingat ya. Sulampita itu saya tanya begini, Bu Retno toh yang koordinatornya, karena saya menghubungkan dengan kampus untuk dalam hal diakonia untuk melayani di Jatinegara. Jatinegara. Biayanya berapa Bu Retno? Saya kaget. Saya pikir udah di atas 100 begitu ya. Hanya antara 50 sampai 80 ribu. Hah? 50 untuk 80 itu sudah bisa praktek, sudah bisa beli alatnya, bisa beli kain, bisa beli pita. Dan efeknya apa? Coba. Efeknya adalah setelah latihan itu orang-orang yang tidak mempunyai keahlian itu, mereka akhirnya mempunyai skill dan kita ini saya mungkin agak promosi dikit ya mahasiswa dan jemaat kita yang ada yang mau memfollow up untuk menjualkan hasil mereka nantinya. Lah itu kan bergulir. Ya, bisa menjadi padahal berkat. di bawah 100.000. Iya. Artinya Ya. sebenarnya ada domino efek ketika kita bisa berkarya. Domino sing ngono kata Mas. Domino itu kalau saya main bocoran itu, domino. tapi itu kan efek sundulannya ketika bisa menghasilkan apa terus ada orang betul. berkarya lagi gitu ya. Betul. Pantesan kemarin itu istri saya nggak minta 100.000 sebenarnya, minta 50.000. Saya bilang minta 100.000 aja ikut 2 kali. Nggak ada ya, sesinya udah habis sebenarnya gitu. Minta 50.000, tapi 3 kali. 2 kali. Oh, 3 kali. Waduh, Ada ya. siswa 100.000 Mas, 2 kali ikut aja. Oke. Itu bukan biayanya Mas, itu bahannya. Kan kalau bahannya itu kan kita bayangkan itu besar. Iya. Ternyata kalau saya melihat bahwa ini hanya contoh kecil ya. Sesuatu itu kalau kita istilahnya kita pakai, kita fungsikan tepat guna, 100.000 itu berguna untuk orang lain. Mungkin cara pandang kita ya, kayaknya 100.000 itu nggak ada gunanya nih. Tapi kalau ternyata sesuatu yang kita miliki sekecil apapun itu bisa berguna bagi orang lain. Oke. Yang penting ada hati gitu loh. Iya. Yang mau berbuat begitu loh. Kita nggak bisa melihat besarnya rupiah. Nilainya apa yang kita tularkan. Nah, untuk topik berikutnya Mas. Ya. Nah, harusnya tahu lagi nih pandangan Bu Esther ketika beliau ini jadi konselor. Nah, pasti banyak nih. Oke. Pasti banyak nih nanti yang beliau konseling itu. Itu menganggap 100.000 sebagai nah, Tapi tahan dulu, Bu. Setelah yang satu ini, Bu. Yes. iya, Minum nanti dulu kita ya. akan tanya Bu ya. Iya. Oke. Baik teman-teman, nanti berikutnya akan kita tanya ketika Bu Esther sebagai konselor. Oke?
Oke. Ayam rica bebekku rasanya mantap. Oke Mas Eko, kita kembali lagi Oke. sama Bu Esther sebagai konselor. Sip. Untuk Sesuai tahu dengan jawabannya ya. Udah tahu mestinya. Oke Mas Eko. Ya. Monggo Bu Esther. Monggo apa nih? Kelingan Sebagai apa pertanyaan konselor, nih? Ibu kan tentunya pernah. Ibu pasti mengkonseling berbagai kalangan Orang. gitu ya. Orang dengan Berbagai karakter. orang, Iya. Dengan karakter ibu-ibu yang ada ibu-ibu rese, ada ibu-ibu seperti apa, ada yang pengen apa. Saya yakin ibu banyak pengalaman. Nah, menurut ibu seperti apa? Gunanya 100.000 itu bisa buat apa bagi mereka? Jongyu to Mas. Ora iso jawab aku. Oke, Mas Kris. Kalau kita kaitkan ya sebagai seorang konselor, Mas Kris memberi satu hal yang tajam, langsung mengerucut gitu loh. Pada satu pergumulan-pergumulan orang ya. Kalau kita konseling itu kan bagaimana kita memberikan pertumbuhan pada seseorang, ya, bukan memberikan solusi yang menurut diri kita, tapi dari diri mereka kan. Kita cari alternatif dan juga kita mencoba untuk mengerti pemahaman seseorang, pergumulannya, dan kita cari akar masalahnya dan sebagainya ya. Akhirnya kan intinya kan di dalam konseling itu kita memberikan pertumbuhan supaya seseorang bisa menangkap apa yang menjadi permasalahannya. Kalau yang saya jumpai dengan satu tema yang Mas Eko dan Mas Kris katakan tadi mengenai 100.000 untuk apa gitu ya. Memang seringkali kita melihat pada diri seseorang ya. Pada diri seseorang itu menganggap bahwa dirinya merasa tidak berarti. Kadangkala ada mungkin kaum wanita terutama ya. Kaum wanita kan ada kaitannya dengan penampilan. Kaum wanita ada kaitan dengan maaf cuan, kan gitu. Itu memberikan satu energi secara umum, cuan, penampilan, kelas sosial dan sebagainya. Itu memberikan satu stimulus rangsangan bagi seseorang untuk merasa pede. Kan gitu. Ya. Tetapi kalau berkaitan dengan 100.000 untuk apa? Bisa apa? Ya, bisa apa? Kan kita nggak melihat itu. Kita nggak melihat satu kalau aku sudah cukup besar mempunyai sesuatu. Jadi bisa relatif ya Bu ya. 100 itu kita anggaplah itu relatif ketika dia mendapat berkat dari Tuhan itu sebesar apa, diterimanya seperti apa gitu ya. Yes. Iya, oke. Jadi tergantung bagaimana seseorang itu memahami satu berkat itu intinya bukan hanya untuk diri kita sendiri, kan gitu toh. Bisa berguna bagi orang lain. Kalau dikaitkan dengan 100.000 untuk apa? Kalau untuk personal kita, ya tergantung cara orang memandang juga berkat itu. Nah, kalau untuk berguna bagi orang lain juga tergantung dari keinginan orang itu untuk mau berbuat. Begitu, kalau saya melihat begitu. Jadi tergantung pemahaman terhadap sesuatu yang kita miliki untuk menjadi berkat. Apalagi kalau dikaitkan dengan tema MAN itu luar biasa. Tema MAN Pondok Gede. Yang rapuh-rapuh tadi itu ya Bu ya. Ojo diinget rapuh etok toh. Mengangkat. Ya. Menengku kerapuhan, memulihkan ciptaan. Ya, artinya kan sebenarnya yang konseling dengan Bu Esther itu sebenarnya merasa dirinya sedang rapuh gitu ya. Butuh pemulihan. Nah, ketika diperhadapkan lagi dengan berkat Tuhan yang seperti apa,
pemulihannya menjadi seperti apa, itu yang dibutuhkan sama mereka gitu ya. Sebenarnya dengan datang ke Bu Esther sebagai konselornya gitu ya. Terus Iya, tetapi saya melihat begini, apapun yang kita miliki, apapun yang saya punyai, kalau itu menjadi berkat bagi orang lain, sekecil apapun, itu bisa berguna. Amin. Asalkan urung bareng. Iya, benar. Asalkan itu benar dalam tepat guna begitu loh. Bisa aja 1 juta transaksional, maaf ya Mas. Ketua PIC-nya podcast ini. Aku nanti bolak-balik di lock nih loh. Misalnya dimaklumi kok ini. Iya. 1 juta misalnya begitu ya. Bagi seseorang, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kecil itu. Tapi ada yang menganggap 1.000 iso berbuat apa-apa. Tergantung perspektif, cara pandang terhadap berkat itu untuk sesuatu. Kan ini dikaitkan dengan tema. Ya. Dan ini ingin mengingatkan kepada kita semua jemaat GKJ Pondok Gede bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk jemaat. Tidak harus menunggu 10 juta, 20 juta, duwe opo kan gitu. Sekecil apapun berkat yang diterima gitu ya Bu ya. Itu yang Amin. bisa kita itu kan. Apa yang kita bisa berikan buat sesama. Yes. Gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan dari berkat tadi 100.000 gitu kan, ada 2, kalau nggak dipakai diri sendiri, diberikan orang. Yes. Asalnya kalau diberikan orang itu pasti jadi berkat. Pertanyaannya sederhana, apakah kalau dipakai diri sendiri itu tidak menjadi berkat? Kalau menurut Ibu? Tapi nanti dulu deh. Ini mau tahu ini kan? Mau terus. Nanti dulu, kita akhiri dulu biar penonton di rumah penasaran dengan apa yang akan Bu Esther sampaikan. Bukan begitu Mas Kris? Oke Mas. Oke. Penasaran mulu. Sebentar ya. Ayam rica bebekku rasanya mantap. Oke, kembali lagi kita di segmen ketiga. Monggo Bu Esther. Kalau bingung ini, ngopo pengen monggo aja. Jadi 100.000 bisa apa? Biasanya itu kalau diberikan ke orang, wah bisa menjadi berkat buat orang. Tapi kalau 100.000 itu dipakai buat dirinya sendiri, wah berarti nggak jadi berkat dong, hanya dinikmati sendiri. Setuju nggak mungkin atau dalam pemahaman Ibu atau pemikiran Ibu? Kalau saya melihat begini Mas Eko, 100.000 untuk diri kita, apakah menjadi berkat? Tergantung dari seseorang itu menangkap dari kata berkat itu. Setiap hal yang diberikan oleh Tuhan itu kan tentunya baik bagi kita, ya, termasuk sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apapun begitu ya, situasi-situasi, tidak hanya sekedar 100.000. Ya, soal kehidupan apapun, termasuk kan suka duka. Apapun yang kita alami itu kan menjadi berkat bagi kita. Kita kan menangkapnya itu. Tidak hanya soal 100.000. Ada juga menarik pertanyaannya Mas Eko. Kalau diberikan ke orang lain pasti menjadi berkat. Tergantung juga ya. Kita berikan kepada siapa? Iya benar-benar. Kita berikan kepada penjual buat beli handphonenya buat diri sendiri sama juga uang ya. Tepat guna, yang penting tepat guna. Ada orang yang menerima sesuatu dari kita, ternyata dia sebenarnya nggak butuh. Kita kayak nguyai segoro gitu. Kita ternyata membantunya itu tidak tepat guna. Kita kan juga harus melihat ada satu fungsi atau
ketepatan dalam guna itu. Oke. Tidak hanya soal 100.000. Iya. Tidak pakai uang pun kita bisa tepat guna kok. Kalau kita misalnya ada orang-orang kesepian dalam sebuah rumah tangga ya, misalnya sudah ditinggal suami atau istrinya, anak-anak sudah besar, dia di rumah sendiri, kita sapa aja pasti. Itu sesuatu yang nyes gitu loh. Oh, aku diurangkan ya. Jadi berkat ya Bu ya. Iya. Jadi memang maaf ya, kalau di kehidupan jemaat, nah ini kalau karena kita di jemaat GKJ Pondok Gede ya, menguatkan yang rapuh ya. Yang rapuh itu artinya apa? Kita harus melihat itu. Rapuh itu. Ya, ada sesuatu kebutuhan. Kita tepat memberikannya. Jadi ada orang sakit, ada orang yang malu untuk ditengok, yang tidak mau ditengok, tidak mau disapa, tapi kita ngeyel aja nyapa. Mereka mungkin malah jengkel. Iya, mungkin karena mereka sungkan untuk ngerepoti kita juga gitu ya Bu ya. Tapi ada orang yang malu, sakit itu diketahui orang lain. Oh, bisa. Ya, kita harus istilahnya tepat guna itu tadi. Oke. Ya, kita cukup di rumah untuk mendoakan mereka. Begitu. Tapi ada yang menarik sesuatu tadi itu yang menurut Mas Eko itu ketika dia dimiliki sendiri berkat itu, apakah selalu bukan menjadi berkat ataukah memang itu akan menjadi berkat gitu ya Mas Eko ya? Tadi kan tergantung dari persepsi seseorang. Iya, persepsi. Menggunakannya untuk apa lagi gitu ya Bu ya? Dan memandang persepsi itu kan bagaimana cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, ini nih yang menarik lagi Mas Eko. Ketika kita pergumulan ini ya, ada yang menerima berkat, ada yang memberikan berkat. Tentunya GKJ Pondok Gede ini ibu-ibunya luar biasa sekali. Ya. Mas. Ibu-ibunya luar biasa sekali. Nah, tentunya kita minta sharingnya Bu Esther nih. Sebagai ketua tim PA Nah, yang biasa ber-PA, PA ini Ibu ini pasti lebih banyak dibandingkan dengan PA bapak-bapak. No. Gak ada kayaknya bapak-bapak. Dewasa adanya. Ibu-ibu itu luar biasa. Iya. Kenapa tim PA itu ada pada awalnya dulu tuh? Saya ingat waktu saya vikaris ya. Mas Eko waktu itu jadi Masih sekolah minggu pasti Bu. Ngawur. Belum, guru sekolah minggu malah. Bukan. dia sekretaris kok gimana tuh? Sekretaris majelis. Saya ingat waktu diproses untuk vikaris sampai ditabiskan. Waktu itu saya lihat kok PA-nya untuk ibu-ibu enggak ada. Ibu-ibu tuh kan kalau PA sama bapak-bapak kan sering minder. Iya. Jadi Sedikit merasa bapak-bapak itu yang paling maaf ya bapak-bapak. Ya, yang ngomong Bu Esther loh, pendeta loh yang ngomong loh, saya nggak ikut ngomong loh ya. Kadang-kala ibu-ibu itu ngendiko gitu. Iya, malu sungkan nanti dulu, atau terus pergumulannya sudah lain ya. Iya. Saya melihat bahwa kebutuhan PA ibu-ibu itu penting sekali di dalam kehidupan bergereja itu karena apa? Selain memberikan konteks ruang, dan juga para ibu bisa tidak hanya berbicara tentang firman Tuhan. Kan saling curhat. Ya, tidak usah ndaki-ndaki gitu loh. Karena kalau di rumah kan sopo, arep ngendika karo sopo. Misalnya tentang kasih, misalnya tentang doa, misalnya dia bisa sharing, gimana ya, gini-gini begitu. Jadi ibu itu kan butuh satu penyaluran, katarsis begitu. Nah, disitulah frekuensinya sama, Mas. Ya. Ibu-ibu cara pandangnya sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, satu sebagai lah. seorang majelis, sebagai seorang pendeta, itu kan beda-beda juga sih. Jadi bisa saling menguatkan di dalam ranah itu. Gitu ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan dalam hal ini untuk satu kesempatan, satu hal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita berbuat lebih banyak. Tidak hanya tadi kan di tim PA ya. Jadi setelah kita menalar firman Tuhan dan sebagainya, kita kontekskan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi Mas Chris bertanya tentang PA ibu-ibu ya, ya disitulah kita bisa dikuatkan. Di saat kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin PA saja, kita sudah saling sharing gitu. Belum lagi sudah terjun di dalam jemaat untuk men-sharekan begitu. Jadi memang tim PA ibu-ibu itu saya pikir juga sebuah kekuatan juga di Gereja Pondok Gede untuk kita tetap sharekan biarlah ibu-ibu juga merasakan manfaat itu. Jadi intinya Mas, konteksnya nih Mas ya. Kalau mendapat berkat apapun dari siapapun, contohnya bisa dari suaminya, bisa dari orang lain gitu kan. Konteksnya berkat itu mereka bisa saling men-sharingkan. Gitu ya Bu ya? Ya, bisa salah satu. Dan kembali lagi bicara soal berkat itu nggak melulu hepeng, nggak melulu rupiah. Melulu itu. Jadi berkat itu bisa jadi
berkat sukacita yang dia ujian dari suaminya atau apapun gitu ya Bu ya, bisa saling sharingkan suamiku tuh baik dan itu menjadi motivasi gitu ya Bu ya. Terus terang sih saya emang nggak berani kalau nguping istri saya lagi PA gitu Mas. Takutnya dirasani, ngerasani. Mending saya tuh naik ke lantai 2. Iya, selesai PA tukaran gue. Iya. Enggak lah, enggak gitulah. Karena emang gayeng, kadang sampai ketawanya, wah lepas sekali istri saya. Ya, Bu Esther, mungkin di akhir, di penghujung percakapan kita ini mungkin ada sesuatu yang disampaikan terkait ini. Ya, saya melihat bahwa tema MAN sekarang ini menarik sekali, bahwa di dalam masa pandemi terutama ya, masa pandemi itu kan banyak satu situasi kehidupan, apalagi kalau kita melihat Juni-Juli kemarin ya, banyak kasus tidak hanya menimpa jemaat GKJ Pondok Gede, mungkin jemaat GKJ Pondok Gede berkait dengan keluarga-keluarga di sampingnya, dan banyak kejadian-kejadian yang membuat duka. Tidak hanya soal kehilangan jiwa, tapi kehilangan istilahnya pekerjaan, kehilangan macam-macam lah, ya, pembatasan-pembatasan, dan itu membuat satu istilahnya kadang luka batin, ya, membuat luka batin. Lah disinilah pentingnya kita sebagai warga jemaat GKJ Pondok Gede merangkul yang rapuh kan. Merangkul yang rapuh itu bagaimana tidak hanya soal 100.000, tapi kita menyapa, ya, kita menyapa mereka. Ya, mungkin dijadwalkan siapa yang kelihatan kita pandang, mungkin supaya tepat guna tadi ya, tidak hanya soal kepo, ya, soal dijadwal nih pokok gini, bukan soal target berapa orang yang kita sapa hari ini, tapi benar-benar tepat guna. Kelihatannya ini orang butuh dukungan kita, perhatian kita. Itu soal tanpa hepeng ya, tanpa cuan ya, bisa kita lakukan. Senyuman kita di dalam video call dengan orang-orang yang sedih, kita bisa menguatkan. Tidak hanya itu saja, tapi kita juga bisa berbuat dalam bentuk lain. Saya mungkin melihat panitia yang sekarang mencoba menjual hampers dan sebagainya ya, itu kita bisa pesen loh. Kita bisa kirimkan. Coba Mas Eko saya kirimi, mesti seneng toh? Wah, banget Bu, pakai banget. Orang Bu dia. Bukan soal banyak Bu. Ojo, engko dimarahin Mbak Yuni. Ojo. Pas. Mesti paketnya itu yang ini Bu. Ayo. Ojo keterusan Mas. Itu dengarkan Mbak Yuni. Jadi istilahnya bukan soal barangnya, tapi soal perhatian kita. Itu kan menunjukkan cinta kasih. Betul. Dan itu juga membantu tim panitia juga toh, untuk dengan giat lagi. Ternyata, efeknya luar biasa. Ya, efek domino ya tadi katanya. Saling peduli. Ya, begitu. Tidak hanya soal itu. Jadi kita jangan batasi untuk berbuat. Tidak hanya soal gini cuannya, tapi apa yang kita bisa lakukan. Perhatian, sapaan. Mungkin kita nggak menyapa orang lain gitu loh. Mas Kris mungkin lupa menyapa Golgota. Jangan hanya kanan aja. Mas Eko ya menyapa Getsemane, menyapa Kolose yang agak jauh. Nggih, matur nuwun diingatkan. saya nyapa GKJ Pondok Gede. Dan jangan melihat, maaf ya, ini maaf banget. Ada kelompok-kelompok orang yang mungkin berkelompok dengan orang-orang yang sama, setara. Ini jangan sampai terjadi. Setara banyak hal gitu ya. Secara sosial, terus nanti di-upload gini-gini. Itu kan ada orang yang merasa, aduh, sedih aku nggak ada teman, ya itu hak toh untuk upload dan sebagainya. Jadi kalau uploadnya salah kirim nggak apa-apa Ibu. Nah, ini kan biasa salah kirim. Tapi coba kita sentuh orang-orang yang tidak punya teman, tidak punya kelompok, yang jauh malah menghindar, menjauh dari gereja. Itu kan kita tahu sebenarnya siapa. Nah, itulah yang perlu kita sapa, kita kuatkan. Jangan hanya orang yang aktif saja yang kita sapa. Gitu. Dengan begitu kita memulihkan ciptaannya. Kita diingatkan kembali Mas. Kita harus cukup sensitif ke orang-orang. Siapa sih orang rapuh di sekitar kita? Kita bisa peduli. Bu Esther, terima kasih untuk obrolannya yang menarik. Kita mendapatkan Bu. Banyak hal yang kita dapat. Sami-sami. Untuk episode kali ini Bu Esther mewakili kaum ibu, kaum wanita, kaum dasteran. Luar biasa ya, sudah di-sharingkan ya. Betul. Nah, tentunya ini akan semakin menarik untuk podcast seri berikutnya ketika Bapak Pendeta kita yang berdua
nanti akan kita tampilkan. Gitu ya. Semoga menjadi berkat percakapan kami barusan. Amin. Tuhan berkati. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Ya.